Oke, selamat siang semuanya. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, saya absen dulu ya. Boren Jennifer Opat, Herlianus Halamiso, Dewi Nadea. Oke, hadir semua ya? Hadir. Yang untuk pertemuan ke-15 ya hari ini, kita masuk kepada bahan kajian pelaksanaan program tindak lanjut. Tujuan perkuliahan, pokok bahasan pada pertemuan ini adalah kalian sebagai mahasiswa diharapkan mampu memproyeksikan program tindak lanjut dan remedial atau pengayaman yang berdampak pada kemampuan berpikir kritis peserta didik. Oke, ini saya paparkan pengertian dari program remedial. Program remedial itu adalah program kelanjutan dari pembelajaran reguler terhadap peserta didik yang teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Terus masuk kepada faktor penyebabnya. Apa saja yang menyebabkan peserta didik itu harus diikutkan program remedial? Bisa internal, Bisa eksternal. internal. Ada yang bisa kasih contoh program internal seorang peserta didik mengalami kesulitan belajar, apa saja faktor internal? Malas, apa lagi? Kurang mengerti, apa lagi? Kalian saja, kalian memposisikan diri kalian yang pernah remedial itu kan berarti kesulitan belajar. Faktornya apa? Kurang bahan ajaran. Kurang bahan ajar. Kalau kurang bahan ajar itu masuk ke eksternal. Eksternal apa lagi? Sakit, jadi kondisi kesehatan, tadi yang malas, bolos itu psikologis, itu masuk ke psikologis, itu masuk ke internal. Apalagi yang internal? Nah, apa yang membuat kamu ingin bolos waktu mengikuti pembelajaran? Pembelajaran tidak benar. Bosan, Bu. Bosan, berarti ke psikologis ya. Nah, psikologis masuk kepada ranah internal. Kalau eksternal tadi apa yang disebutkan oleh Arfi tadi? Kurangnya bahan ajar. Kurang bahan ajar, berarti dari gurunya ya. Iya. Nah, bahan ajar yang digunakan guru kurang Menarik. menarik. Apalagi dari faktor eksternal? Gurunya yang membosankan. Awas ya nanti kamu jadi guru ya. Benar. Apalagi? Kemampuan guru tidak sesuai kemampuan guru kita lihat dengan bahan ajar. Oh, kemampuan guru tidak sesuai dengan bahan ajar yang disampaikan. Itu masuk kepada faktor eksternal. Jadi ada banyak sekali penyebab yang membuat seorang peserta didik harus mengikuti program remedial. Nah, inilah yang maksud pelaksanaan program remedial yang sebenarnya, yaitu harus bimbingan secara individual. Berarti waktu kalian ikut program remedial di sekolah itu bagaimana? Sendiri. Sendiri. Bagaimana cara kalian memenuhi nilai yang kurang itu? Nilai yang tidak mencapai KKM? Memberikan tugas. Diberikan tugas. Kalau diberikan tugas kita lihat di sini bimbingan secara kelompok, berarti ada individual, ada secara kelompok. Peserta didik tertentu saja. Ini maksudnya apa? Iya, nilainya tidak tuntas itu adalah nilai yang remeh. Artinya dia tidak tuntas. Tidak tuntas maksudnya tidak mencapai KKM. Tidak mencapai KKM. Dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, waktu kalian di sekolah dulu remedialnya dilakukan di luar jam pelajaran atau pas pelajaran? Pas pelajaran kan? Jadi pada idealnya program remedial itu dilakukan di luar jam pelajaran. Memungkinkan melibatkan tim pengajar, misalnya guru pendidikan agama Katoliknya ada 2. Jadi kedua guru ini bekerja sama dalam melaksanakan program remedial. Jadi
tidak hanya bertumpu pada satu guru saja. Difokuskan pada kompetensi dasar yang belum tuntas. Nah, sudah belajar tentang kompetensi dasar kan? Nah, misalnya tidak tuntas itu terletak pada kompetensi dasar yang materinya tentang toleransi misalnya. Nah, itu saja yang diujikan, yang diulang, yang diremedialkan, yang diikutkan program remedial. Selanjutnya, target pencapaian KKM-nya dia itu harus sesuai dengan KKM. Misal KKM pendidikan agama Katolik berapa waktu sekolah? 75. Nah, jika hasil program remedialnya sudah mencapai KKM, maka kalian dinyatakan tuntas. Prinsip-prinsip program remedial. Nah, yang pertama itu adaptif. Adaptif ini seperti apa? Adaptasi. Adaptif ini artinya program yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan gaya belajar siswa. Tadi kan ada yang merasa gurunya kurang kompeten kan? Nah, berarti dia tidak memperhatikan prinsip adaptif ini. Karena setiap peserta didik punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang audiovisual, artinya dia harus dengar dan dia harus lihat. Nah, ada yang visual, dia harus baca. Gak bisa tuh guru ngomong dari A sampai Z, ngomong terus gak bisa, gak masuk otaknya. Jadi guru harus menampilkan bahan bacaan. Nah, ada yang visual, itu kebalikan yang audio, itu yang kebalikan dari visual tadi. Dia harus banyak mendengar, banyak ceramah. Nah, artinya di sini guru bisa menyesuaikan masing-masing gaya belajar dan kemampuan atau daya serap dari peserta didiknya. Itu adaptif. Prinsip yang harus diperhatikan sebelum menetapkan program remedial tadi. Yang kedua itu interaktif. Ini bagaimana? Ya, ada komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik. Kalian maunya program remedialnya bagaimana? Nah, mau ngerjakan soal kan? Itu harus dibicarakan. Kalau ada yang tidak setuju, maka guru tadi kembali ke prinsip adaptif. Nah, harus dikomunikasikan. Enaknya gimana? Karena itu nanti komunikasi itu juga kunci kesuksesan sebuah pembelajaran. Variatif. Ya, berbagai macam cara, berbagai macam model, berbagai macam metode pembelajaran yang digunakan oleh guru agar bisa kena nih sasarannya, tujuan pembelajarannya, kompetensi dasarnya tercapai. Harus variatif. Jadi seorang guru itu harus menguasai model-model pembelajaran. Gagal model satu, pakai model lain. Gagal lagi, coba lagi. Pokoknya sampai peserta didik guru itu merasa peserta didiknya itu cocok nih dengan model ini nih, nggak bosan dia, nggak suntuk, semangat dia mau ikut pembelajaran saya. Terus yang ini responsif. Nah, responsif dengan variatif ini saling berhubungan. Jadi ketika guru melihat tanda-tanda muridnya bosan, muridnya tidak tertarik, dia harus langsung ganti ke model yang lain. Itu responsif. Peka, bukan peka ya, peka. Nah, dia peka terhadap respon peserta didik. Misalnya waktu pembukaan peserta didiknya udah lesu, waktu menyampaikan materi peserta didiknya muap-muap. Nah, itu kan berarti model yang digunakan itu kan tidak relevan dengan kemampuan peserta didik. Itu responsif. Yang terakhir adalah prinsip kontinu. Apa nih kontinu? Berkelanjutan. Akhirnya tidak, artinya tidak pada saat ini saja guru itu mengadakan program remedial yang ini ya, yang baik ya, program remedial yang sesuai prinsip. Nah, tidak pada semester itu saja, tidak pada materi itu saja, artinya berkelanjutan. Tidak hangat-hangat apa? Nah, ini prinsip-prinsip program remedial. Di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita masuk kepada proses refleksinya.
dari 5 orang, artinya ada 2 kelompok ya. Nah, langkah pertama adalah deskripsikan pengalaman saudara-saudari mengenai program remedial dan pengayaan selama mengikuti sekolah menengah. Setelah kalian deskripsikan tadi, diskusikan sesama teman kelompok bagaimana pelaksanaan program remedial atau pengayaan yang dideskripsikan. Apakah sudah memenuhi prinsip program tindak lanjut? Nah, setelah itu nanti akan dipresentasikan. Akhirnya baru direfleksi. Ayo, silakan membentuk kelompok, 2 kelompok terdiri masing-masing terdiri dari 5 orang. Dan berdasarkan pengalaman misalnya waktu SMA saya nggak pernah dikasih ini gitu. Jadi saya kritisi. Di sekolah saya. Jadi kesulitan ada di mana kemampuannya pokoknya sama rata. Kemudian kalau masalah interaktif susah, dan nanti dikasih pilihan mau mengerjakan paketan soalnya, paketan A, paketan B. Misalnya kalau paketan B ini materinya tentang katakanlah tentang Diskusi nomor 1, deskripsikan pengalaman. Kelompok 2 silakan. Baiklah, ini apa saja yang saya pelajari hari ini. Hari ini saya mau mempelajari tentang program tindak lanjut, yaitu berupa program remedial dan program pengayaan. Program remedial sendiri adalah kelanjutan dari pembelajaran reguler terhadap peserta didik yang teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Dan sedangkan program pengayaan itu merupakan diberikannya kepada peserta didik yang sudah mencapai KKM dan fokus pada perluasan kompetensi. Oke, baik, sama-sama. Pertanyaan kedua yang saya sampaikan kepada kalian, apa manfaat yang saya pelajari hari ini? Ada yang mau menjawab manfaat dari materi hari ini? Saya Bu, pada hari ini saya mendapatkan beberapa manfaat. Itu adalah saya sebagai calon guru dapat mengetahui bahwa bagaimana sih membuat program remedial yang benar dan pengayaan yang benar berdasarkan beberapa prinsip tadi seperti ada itu adaptif, interaktif, variatif, responsif, dan kontinu seperti itu. Oke, hebat sekali. Yang ketiga, bagaimana proses pembelajaran tadi? Ya, bagaimana? Boleh, menurut saya proses pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini sangat menarik, di mana kita membahas mengenai pelaksanaan program tindak lanjut, mengenai remedial dan pengayaan. Selain proses pembelajaran yang sangat menarik, bahan ajar yang diberikan juga sangat bagus. Dan yang terakhir, apa lagi sih materi yang ingin kalian pelajari selama mempelajari program tindak lanjut ini? Apa yang ingin kalian pelajari? Ya, tertarik untuk pelajari apa? Jadi pertama saya bersyukur sekali dapat mengikuti pembelajaran atau perkuliahan hari ini. Jadi saya mengetahui seperti yang teman-teman katakan tadi, banyak sekali hal-hal yang kami dapatkan melalui perkuliahan ini. Tindakan yang ingin kami, hal yang ingin kami pelajari adalah bagaimana cara kita menentukan siswa tersebut memenuhi KKM ataupun tidak. Karena materi hari ini sangat berkaitan bagaimana kita menentukan nilai siswa. Dari nilai siswa tersebutlah kita dapat menentukan bagaimana mengadakan program remedial yang baik, program pengayaan yang baik, sehingga pembelajaran dilakukan di kelas bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi benar-benar pendidikan yang dapat menjamin pengalaman hidup